Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salam salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Semoga semuanya sehat dan bisa menjalankan ibadah puasa sampai selesai. Anak-anakku, Ustazah di sini akan menyampaikan kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Sudah pernah lihat atau mendengarkan kisah Nabi Isa? Mari kita dengarkan. Nabi Isa adalah merupakan salah satu nabi dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Kisah Nabi Isa yang paling terkenal adalah peristiwa kelahirannya. Nabi Isa dilahirkan atas bentuk kekuasaan Allah karena ibunya belum pernah menikah. Maryam adalah seorang wanita yang salihah yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari-hariannya ia beribadah kepada Allah yang berada di mihrab Baitul Maqdis. Pada suatu hari, Maryam didatangi oleh seorang malaikat Jibril yang menyerupai wajah manusia atau wujud manusia. Nabi akhirnya menyampaikan malaikat Jibril kepada Maryam, "Hai Maryam, saya adalah utusan dari Tuhanmu yang akan menyampaikan kabar gembira kepada kalian." Lalu Allah sebagaimana menceritakan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 45, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min ismuhul Masih ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin." Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan ke Maryam, "Maryam, kalian akan diberikan oleh Allah untuk memiliki anak yang bernama Isa al-Masih putra Maryam. Anak tersebut akan menjadi anak yang terkemuka baik di dunia maupun di akhirat." Kemudian Maryam menjawab, "Selama saya mengabdikan diri kepada Allah, saya belum pernah menemui lelaki satupun kecuali Nabi Zakaria yang mendidik aku dan mengasuh aku di waktu aku masih kecil." Setelah akhirnya tidak lama kemudian Maryam hamil. Terjadinya hamil, Maryam ingin melarikan diri dari kampung halamannya karena takut difitnah oleh kaumnya. Setelah itu Maryam menemui di satu tempat yang bernama Baitul Lahmi. Disitulah Maryam akan melahirkan seorang anak, yaitu lahirnya Nabi Adam alaihissalam. Setelah lahir, Maryam ingin sekali karena rindu dengan kampung halamannya. Maryam ingin kembali ke kampung halamannya. Di sana disambutlah orang-orang dengan perasaan yang sinis dan benci. Bahkan adalah salah satu orang yang mengatakan, "Wahai Maryam, siapakah anak ayah ini?" Maryam membisu diam dengan tenang. Akhirnya Maryam menjawab, "Kalau ingin tahu kebenarannya, tanyakan sendiri anak ini." Orang itu menjawab, "Bagaimana mungkin anak bayi yang masih merah bisa berbicara?" Tidak lama kemudian bayi itu berbicara, "Aku adalah hamba Allah. Dialah yang memberi aku kitab. Dialah yang mendidik, dialah yang memerintahkan aku untuk beribadah kepada Allah
menjalankan ibadah dan mengeluarkan zakat. Saya diperintahkan untuk berbakti di mana saja berada, dan saya berbakti kepada ibu saya. Mendengar jawaban anak tersebut, merasa heran. Ini adalah bayi yang mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekarang kita kenal adalah mukjizat Nabi Isa, adalah masih bayi bisa berbicara. Selanjutnya Allah juga memberikan mukjizat yang kedua, yaitu Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, seperti Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Orang itu memerintahkan kepada Nabi Isa, wahai Isa, tolong hidupkan Sam ini. Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sam bisa hidup kembali. Setelah itu Nabi Isa juga berdoa. Akhirnya Sam berubah menjadi tanah. Namun setelah diberi beberapa mukjizat, kaumnya masih tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Dia masih kufur dan masih berbuat maksiat. Lalu Allah memberikan mukjizat yang ketiga, yaitu Nabi Isa diberikan mukjizat bisa membuat burung dari tanah liat. Kaum Bani Israel memerintahkan, wahai Nabi Isa, tolong buatkan burung. Bagaimana cara membuat burung dari tanah dan bisa terbang? Tidak lama kemudian Nabi Isa pun berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa mengambil tanah dan terjadilah burung itu terbang bebas di alam sana. Namun dengan bukti-bukti seperti itu masih tetap tidak mau beribadah, tidak mau beriman kepada Allah. Dengan bermacam-macam mukjizat demi mukjizat, masih tetap tidak mau beriman. Lalu yang terakhir yaitu mukjizatnya, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir dan penyakit kusta. Dia masih tidak percaya, malah mengira, menuduh Nabi Isa adalah tukang sihir. Dengan bukti-bukti yang seperti itu, akhirnya dia juga tidak merasa tenang. Dia merasa terancam dengan kehadiran Nabi Isa alaihissalam. Dia ingin cara bagaimana mencelakakan Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya dia pergi ke Romawi, menemui tentara yang ada di sana. Dia memfitnah kepada Nabi Isa bahwa Nabi Isa telah melakukan perbuatan yang jelek. Akhirnya pasukan tersebut adalah dikumpulkan semua ingin menangkap Nabi Isa alaihissalam. Setelah terdengar seperti itu, Nabi Isa dan kaum Hawariyun dan pengikutnya pindah ke tempat meninggalkan Romawi. Namun di salah satu pengikutnya adalah yang berkhianat, yang bernama Yudas. Dia menyampaikan bahwa tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah menolong. Nabi Isa berdoa dan Allah pun menolong kepada Nabi Isa. Nabi Isa diangkat di sisinya dan Yudas wajahnya dimiripkan seperti wajah Nabi Isa alaihissalam. Demikian anak-anak kisah Nabi Isa alaihissalam. Semoga kisah dan pesan moral ini dan contoh-contoh yang baik ini bisa kalian pakai untuk kehidupan kita kelak. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah akan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, kalian membuat ringkasan merangkum kisah Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, sebutkan 4 mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, sebutkan nama orang yang wajahnya dimiripkan seperti Nabi Isa alaihissalam. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.